Dan sekarang Bapak akan mencontohkan atau mempraktekkan tentang TPD 3 atau tindakan praktek demonstrasi. Nah, ada 4 tindakan di sini, yaitu adalah tindakan, ingat ya nama-namanya ya, desinfeksi alat makan, desinfeksi dan sterilisasi alat logam, desinfeksi alat tenun, dan desinfeksi dispot dan urinal. Oke. Ingat ya, yang desinfeksi, yang sterilisasi hanya alat logam. Oke. Yang pertama dilakukan tetap adalah yaitu kita ngobrol atau ngomong ke asesornya, Bapak atau Ibu, saya akan melakukan tindakan TPD 3, yang dimana tindakan TPD 3 itu terdiri dari desinfeksi alat makan, desinfeksi dan sterilisasi alat logam, desinfeksi alat tenun, dan desinfeksi dispot dan urinal. Waktunya kurang lebih 15 menit. Dan sekarang saya akan memulainya. Sebelum memulai, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD. Cuci tangan. Kalau misalkan nanti ada di lab, berarti pakai cuci tangan pakai air mengalir. Kalau tidak ada, kita bisa pakai hand glove. Oke. Pakai sarung tangannya. Sarung tangan industrinya. Industri jangan lupa menggunakan brush spot. Menggunakan brush spot serta cuci tangan, menggunakan APD, lalu kita memulai tindakan TPD 3 dengan tindakan membersihkan atau desinfeksi alat makan. Alat makan di sini, apabila ada sisa-sisa makanan di alat makannya, kita buang ke tempat sampah yang organik. Ya, apabila tempat sisa-sisa makanan itu masukin ke tempat sampah yang organik. Apabila ada sisa makanan atau sampah dari makanan ini yang plastik ataupun misalkan kresek kayak gitu, itu masukkan ke yang non-organik. Oke, ingat kalau yang sisa makanan itu organik, kalau yang sisa makanannya plastik seperti itu masuknya ke non-organik. Lalu kita cuci. Oke, pada saat kita dicuci itu ada 2 cara, yaitu apabila ininya yang non infeksius maka langsung dicuci. Apabila infeksius, maka itu alat makan ini harus direndam di air panas terlebih dahulu ataupun disiram oleh air panas. Lalu setelah itu dicuci. Oke? Dicuci, setelah dicuci lalu tetap sama seperti biasa ya, dibilas. Setelah dibilas, udah dibilas, ditiriskan. Terus cuci lagi untuk ininya, dicuci. Ingat ya, tetap apapun, mau itu sendok, mau itu apapun, apabila ini infeksius maka direndam di air panas atau disiram oleh air panas terlebih dahulu. Oke. Setelah itu diberikan sabun terus dibilas. Setelah ditiriskan baru dikeringkan. Sudah, setelah dikeringkan disimpan di tempat makan.
Oke. Atau di tempat piring, tempat alat makan. Lalu setelah desinfeksi alat makan, maka tindakan kedua adalah kita desinfeksi dan sterilisasi alat logam. Kita cek terlebih dahulu alat logamnya. Apabila takutnya masih ada darah, masih ada jaringan yang tersisa atau juga nanah. Apabila ada darah, ada nanah, ada jaringan yang tersisa, maka langsung kita rendam di klorin 0,5% selama 10 menit. Kita rendam di klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah direndam selama 10 menit, maka pindahkan ke air sabun. Dipindahkan ke air sabun. Di air sabun ini kita sikat alat logamnya. Takutnya masih tersisa darah atau nanah atau juga jaringan. Juga kita sikat hingga bersih. Setelah disikat, kita pindahkan ke air bersih. Dibilas hingga bersih. Setelah dibilas hingga bersih, ditiriskan terlebih dahulu. Ditiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan terlebih dahulu, lalu kita keringkan. Setelah dikeringkan, maka alat logam ini kita bungkus oleh duk steril. Oleh duk. Kita bisa lebarkan. Pakai kom, lalu kita bungkus.
Lalu setelah dibungkus, lalu diberikan yang namanya tip indikator. Tip indikator. Lalu jangan lupa kita memberikan penjelasan bahwa ada apa aja yang ada di sini, yaitu seperti jenis alat, jumlah alat, terus tanggal sterilisasi, terus tanggal kadaluarsa dan tanggal perawat atau orang yang mensterilkan tanda tangan. Oke, setelah itu, setelah pemakaikan duk dan memakaikan tip indikator, lalu alat ini sudah siap dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Oke, apabila menggunakan tip indikator seperti ini menggunakan autoclave dan posisinya terbungkus, maka ini disterilisasi di autoclave selama 30 menit. Dan apabila ininya terbuka, alat logamnya terbuka, maka disterilisasi di autoclave-nya selama 20 menit. Ada juga disterilkan dengan sterilisator panas kering, yaitu dengan posisi terbuka alat logamnya dengan waktu 60 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Itu apabila panas kering. Kalau autoclave, mau itu dibungkus, mau itu terbuka, itu suhunya 121 derajat Celcius. Lalu kita akan kembali ke alat tenun. Oke, di alat tenun ini kita cek terlebih dahulu apabila masih ada darah, kotoran atau nanah dan sebagainya. Apabila ada, maka kita cuci di air mengalir dan kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, lalu kita masukkan ke atau rendam ke cairan klorin 0,5% selama 10 menit. Oke. Rendam di cairan klorin selama 10 menit. Setelah 10 menit, maka pindahkan alat tenun ini, diperas terlebih dahulu ke air sabun. Di air sabun kita lihat apabila misalkan masih mungkin terdapat masih ada kotoran, kita kucek, spray atau alat tenunnya, kucek, terus kita sikat apabila perlu. Oke, setelah di air sabun kita peras, kita sudah bersih, baru kita bilas di air bersih. Kita bilas di air bersih hingga sudah tidak ada noda dan juga noda kotoran ataupun darah, nanah dan juga noda sabun. Setelah itu peras. Lalu setelah diperas, lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Oke. Setelah desinfeksi alat tenun, yang terakhir kita lakukan adalah desinfeksi pispot dan urina. Yang terakhir adalah desinfeksi pispot dan urina. Apabila di pispot dan urina ini masih terdapat, di pispot terdapat urin atau feses dan di urina terdapat urin, maka urin dan fesesnya dibuang dulu ke dalam kloset. Setelah itu dibersihkan terlebih dahulu di air mengalir yang ada sisa-sisa kotorannya, lalu kita rendam di cairan klorin 0,5% sama waktunya yaitu 10 menit. Oke, pispot dan urina setelah direndam di klorin 0,5% selama 10 menit, lalu dipindahkan ke air sabun. Di air sabun, pispot dan urina ini kita sikat hingga bersih. Takutnya masih ada kotoran-kotoran, jadi kita sikat hingga bersih.
Setelah disikat, tinggal disediain sabun, lalu kita bilas pispot dan urinal di air bersih. Bersihkan hingga sudah tidak ada lagi noda-noda sabun ataupun kotoran. Kita bilas. Setelah dibilas, pispot dan urinal kita jemur hingga kering. Jemur hingga kering. Setelah tindakan desinfeksi pispot dan urinal, maka tindakan TPD 3 sudah selesai. Sebelum kita ngobrol ke asesor, kita buka dulu APD. Kita buka dulu terlebih dahulu APD. Buka APD, kita cuci tangan. Kalau ada air mengalir, berarti di air mengalir ya mencuci tangannya. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan hand glove. Setelah selesai cuci tangan, maka asesi bisa langsung komunikasi ke asesor. Komunikasinya adalah, Bapak atau Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan TPD 3. Selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi.